Selamat pagi anak-anak Ibu, kelas 11 IPA. Kita lanjut pelajaran kita nakku untuk pelajaran kimia bersama dengan Ibu ya. Hidrolisis garam bab 6. Oke. Jadi langsung kita karena dimulai dengan praktek, langsung kita ke halaman 238 yaitu mengenai jenis garam dan reaksi hidrolisis. Oke. Jadi Ibu buat judulnya di sini hidrolisis garam ya. Jadi di sana ada perkataan hidrolisis dan ada perkataan garam. Di biologi, kau sudah belajar mengenai pengertian dari lisis kan? Sama juga dengan di sini. Apa itu hidrolisis? Hidro itu air ya. Jadi setiap yang ditambahkan dengan air. Garam yang ditambahkan dengan air. Garam yang bagaimana? Maka di sini garamnya itu katanya adalah garam yang mempunyai ion lemah. Nah, jadi ion lemah ini pastinya lah berasal dari asam lemah atau basa lemah. Oke. Contoh. NaCH3COO. Ini garam, Nak. Garam itu nakku nggak lagi hapus ataupun ohamin ya. Buat lagi contoh yang lain. NH4 2 kali SO4. Berikutnya aku buat lagi contoh yang lain ya, yaitu si CH3COONH4. Nah, maka perhatikan kira-kira garam kita udah memenuhi nggak dengan syarat yang dibuat, ada di sana asam lemah ataupun basa lemahnya. Oke, kita cek. Ternyata di NaCH3COO ada di sana CH3COO. Ingat ya, asam lemah paling familiar itu CH3COH ya. Jadi ini dia dari asam lemahnya, kan gitu. Nah, berarti kalau mau kita buat judulnya ini garam apa? Kan lihat dari yang kuat. Yang kuat itu si natriumnya. Oke, berasal dari NaOH. Maka garam ini disebut dengan garam yang bersifat basa karena Na-nya yang kuat. Kita lihat apakah garam kita ini sudah termasuk kategori hidrolisis. Sudah, Bu. Nah, ada di sana NH4 ya, 2 biji amonium. Oke. Berarti dia berasal dari basa lemah. Kan gitu kira-kira. Dah. Maka lihat yang kuatnya si sulfat. Oh, udah familiar itu, asam sulfat itu asam kuat. Berarti yang kedua ini adalah garam yang bersifat asam. Oke. Nah, perhatikan yang ketiga nih. Yang ketiga ini apakah sudah termasuk kategori dari hidrolisis? Ada lemahnya. Oke. Si CH3COO dari asam lemah, si NH4 dari basa lemah. Dua-duanya lemah, berarti sangat memungkinkan ya, sangat cocok untuk hidrolisis garam. Pertanyaan, sifatnya bagaimana? Nah, kalau untuk yang ketiga inakku, karena dua-duanya lemah, berarti muncullah nanti di sana dari asam lemah ada Ka, basa lemah ada Kb. Nah, berarti kita lihat nanti harga Ka atau Kb-nya ya. Nanti berikutnya akan kita bahas. Oke, kalau yang pertama ini aku kan dia hanya asamnya yang lemah. Yang kedua itu hanya basanya yang lemah. Maka kita sebutlah garam yang kedua ini, yang pertama dan yang kedua ini, inilah yang dikategorikan dengan istilah hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Karena hanya sebagian yang lemahnya. Tapi yang ketiga ini, karena dua-duanya lemah, maka kita kategorikanlah ini dengan hidrolisis total. Ya, dua-duanya lemah. Oke? Bu harap sampai di sini mengerti. Nah, Bu, bagaimana sih menghafal? Mana sih yang lemah-lemah? Memang itu wajib dihafal. Jadi supaya lebih mempersingkat. Untuk asam kuat, nakku kan cuma ada 6 ya. Yaitu si H2SO4.
CHNO3, HCl, HBr, HI, dan HClO4. Nah, aku tandai lah ini nakku. Nanti kalau muncul di sana sulfat, nitrat, klorida, bromida, iodida, dan klorat, berarti itu adalah kuat. Oke? Jadi kalau basa kuat yang bagaimana, Bu? Basa kuat itu banyak. Berarti kumunculkan aja basa lemah. Nah, basa lemah yang familiar itu nakku, CnH4OH. Oke? Jadi kalau muncul nanti CnH4, dimanapun kau lihat ini adalah lemah. Nah, cukup ini aja kau hafal udah sangat membantu. Ya anakku ya. Oke. Jadi berikutnya dikatakan di sana kau harus sanggup membuatkan reaksi hidrolisis. Berarti kita harus buat reaksi hidrolisis. Maka kumunculkanlah yang pertama anakku. Yang ini tadi. Garam yang bersifat basa. Kan sudah ada contoh ini ya kan. Contohnya itu kan si NaCH3COO ya. Aquos. Kalau kita ionkan anakku, kan ini kan menjadi aquos ditambah CH3COO- aquos. Berikutnya diperintah di sana, yang bereaksi dengan air itu adalah yang lemahnya. Berarti ini nggak bisa yang kuat nih. Ini kan berasal dari basa kuat ya, ini berasal dari asam lemah. Maka yang kuatmu ini kucoret nakku ya, nggak bisa dengan air. Jadi yang bisa itu adalah si CH3COO-. Ya udah buatlah. Berarti CH3COO- aquos. Kalau kita reaksikan dengan air yang liquid tuh, maka ini pastilah kesetimbangan. Kenapa ada faktor lemah di sana, ya? Berarti menghasilkan. Nah, muncullah kembali nih siapa yang menarik? Kan H2O itu kalau kita ionkan kan menjadi H+ dan OH-. Yang negatif tarik yang positif dong, kan gitu ya. Berarti hasilnya menjadi CH3COOH aquos tambah. Kalau H udah ketarik ke sono, ya berarti tinggal si OH negatif. Nampaklah bahwa garam bersifat basa yang bisa kita hitung adalah konsentrasi OH-. Maka muncullah nanti dari sana pOH sekian. Berarti kita bisa cari pH yaitu 14 dikurang pOH. Berarti garam bersifat basa, dari sini kita tahu bahwa pH-nya ini lebih besar dari 7. Tapi nanti kita hitung pH aku ya. Sekarang yang penting kau mampu membuatkan reaksi hidrolisis dari garam yang bersifat basa itu. Oke. Berikutnya yang kedua nih. Ya. Yang kedua itu, aku taruh di sini aku. Cantik-cantik pun aku buat tulisan ini biar jelas sekali. Garam yang bersifat asam. Nah, contoh, masih ku ambil dari atas ya anakku ya. NH4 2 kali SO4 aquos. Kan gitu ya. Berarti kita ionkan. Berarti menjadi 2 biji NH4+ aquos ditambah SO4 2- aquos. Jadi supaya membantu kita buat lagi kayak tadi. Ini kan sisa dari basa lemah tuh ya. Hanya ini yang basa lemah biasanya yang familiar. Oke, sulfat itu udah ku hafal Bu. Ya, asam sulfat berarti asam lemah kan gitu ya. Asam kuat. Oke. Kembali pengertian dari hidrolisis yang bereaksi dengan air itu adalah yang lemah. Berarti yang kuat kau coret. Maka coret nih nakku. Oke. Berarti yang bisa kita reaksikan dengan air itu adalah CnH4+. Tak usah pala kau ambil koefisiennya nak. Karena kita hanya butuh reaksinya ya. Aquos ditambah H2O liquid setimbang
Kenapa kesetimbangan, Bu? Karena NH4 positif tadi dari basa yang lemah. Kalau yang lemah-lemah kan terion sebagian. Oke? Berarti kita ionkan kembali si H2O ini. Kan ini terion elektronik sangat lemah ya, H+ dan OH-. Oke. Siapa yang menarik? Ya. Sama seperti tadi, di asam itu yang masuk ke negatif itu yang positif. Berarti yang masuk ke yang positif ini berarti si OH negatif. Kan gitu kira-kira ya. Berarti menghasilkan NH4OH yang aqueous tambah H+. Dari si H+ ini, oke? Langsung kita bisa hitung pH berapa, ya? Kan gitu kan? Karena langsung muncul H+. Berarti kalau garam bersifat asam, pH-nya lebih kecil dari 7. Lebih kecil dari 7 itu berapa, Bu? Nanti kita hitung di yang namanya menghitung pH larutan hidrolisis garam. Dah, urusanmu tahu dulu membuatkan. Nah, untuk garam yang ketiga, nakku, ya, dua-duanya kan lemah. Berarti dua-duanya bisa kita reaksikan dengan air. Udah ada kok di sini CH3COO ini, nakku ya. NH4+ ini, nakku. Nah, jadi gak usah pala aku buatkan ya kan? Ya. Cukup yang dua ini sudah mewakili. Kau tahu yang bersifat basa berarti basanya kuat, asamnya yang lemah. Kalau garam bersifat asam, berarti asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Tapi kalau dua-duanya lemah, kita belum bisa tentukan. Nanti kita lihat Ka dan Kb. Oke, demikian untuk halaman 238 aku. Jadi sudah boleh kau kerjakan latihan 6.1. Ya, latihan 6.1 buku paketmu halaman 241. Ingat, setiap siswa yang sudah kelas 11 IPA harus mampu membuatkan reaksi ionisasi dari hidrolisis garam. Oke, sampai saat ini pertemuan dengan guru kece. Semoga mengerti. Salam sehat. Bye.